Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di tuntunan sepekan pagi hari ini. Ini adalah hari terakhir dalam tuntunan sepekan di minggu ini. Sebelum kita masuk dalam tuntunan sepekan, mari kita datang hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Penolong
yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Ya. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak Tuhan mengasihi Tuhan, karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu yang terus menuntun kami. Engkau Allah yang terus boleh menyertai kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, semuanya bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semata karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami mau Tuhan, mau sharing kebenaran firman di dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi istri hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, supaya hikmat, supaya setiap apa yang kami boleh Tuhan sharingkan itu boleh memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di tuntutan sepekan. Ini adalah tuntutan sepekan di hari Sabtu, tuntutan sepekan akhir pekan kita pada minggu hari ini. Ya. Nah, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi Kul Tanah Tinggi, dan kami mewakili Kul Tanah Tinggi untuk berbagi Haleluya. kebenaran firman Tuhan di tuntunan sepekan kali ini. Makasih buat kesempatannya. Iya. Jadi pagi Ya. ini kita mau bicara tentang apa nih? Ini kita kan kalau kita dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan kita boleh melihat hamba-hamba Tuhan sudah membahas, menyeringkan beberapa firman Tuhan yang bagaimana yang luar biasa Tuhan pakai mereka. Dan ini kita pada di hari Sabtu ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan, satu topik yang akan kita bahas untuk kita boleh sama-sama diberkati Tuhan di dalam pemberitaan sharing kebenaran firman Tuhan. Adapun topik atau judul yang akan kami bawakan sharingkan pada pagi hari itu, bagaimana karakter yang diperlukan dalam penuntasan anak agung. Kalau kita tahu karakter untuk yang diperlukan dalam penuntasan anak agung, kita tahu bahwa ya kemarin juga ada teman-teman kita yang sudah men-share, menyeringkan kebenaran firman Tuhan tentang satu karakter, yaitu mengenai sebagai seorang petani. Kalau pagi ini kita mau ngambil ya karakter seorang olahragawan. Ya kita tahu ya. Padahal kita bukan olahragawan sebenarnya ya. Kita mau belajar. Ya, kita mau belajar. Sama-sama kita belajar. Bos, gimana karakter seorang olahragawan itu dalam penuntasan amanat agung ini? Iya. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk sama-sama kita belajar, kita ayo Bu Uli, ayo baca dulu 2 Timotius 2 ayat 5. Oke. 2 Timotius 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Seorang orang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya. Di 2 Timotius 2 ayat 5 kita boleh sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga yang ada. Ya, kita tahu ya seorang olahragawan itu, bagaimana sih seorang olahragawan itu sebelum dia bertanding kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, itu ada beberapa ya sebagai untuk seorang olahragawan, untuk dia mencapai satu kemenangan di dalam pertandingan, dia tidak ujuk-ujuk seorang olahragawan itu ya menang gitu saja gitu. Ada proses yang akan dilalui, dijalani oleh seorang olahragawan. Kita tahu baca pendahuluannya dulu. Ya,
Ayo baca pendahuluannya. Pendahuluannya kita baca dulu ya. Semua orang suka menang, semua orang ingin berhasil tentunya. Benar. Semua orang ingin dipakai Tuhan. Tapi Alkitab mengingatkan satu hal penting, yaitu tidak semua yang bertanding akan menang. Kenapa? Karena tidak berusaha, bukan karena tidak berusaha, tetapi karena tidak bertanding dengan cara yang benar. Paulus memakai gambaran seorang olahragawan untuk menunjukkan bahwa dalam hidup rohani termasuk menjalankan amanat agung bukan cuma soal semangat, tetapi juga soal disiplin dan ketaatan akan aturan Tuhan. Kalau begitu, apa saja karakter seorang olahragawan rohani yang Tuhan mau kita miliki supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung dengan benar? Puji Tuhan ya. Di sini tadi dikatakan seorang olahragawan itu menang bukan cuma karena semangat. Karena apa? Semangat itu bisa di awal aja, tapi selanjutnya bisa loyo atau ya kayak saya juga ya gitu ya. Karena kalau olahraga pagi gitu awal-awal semangat, tapi lama-lama kadang-kadang udah mulai kendur juga semangatnya. Oh itu perlu bertobat sebenarnya ya. Ya itu tadi kan ada 3 itu. Yang pertama kan hidup dengan seorang olahraga itu otomatis mau dia harus disiplin dulu. Ya. Jadi disiplin bagaimana dia untuk dia mencapai satu keberhasilan, kemenangan yang akan dia raih di dalam beberapa pertandingan, dia harus mendisiplinkan dirinya dulu. Karena apa? Kalau seorang olahragawan kalau tidak memiliki satu disiplin dalam dirinya, tidak akan bisa dia untuk mencapai keberhasilan maksimal di dalam setiap pertandingan. Oleh karena itu memang dibutuhkan disiplin. Jadi bukan hanya disiplin itu bukan hanya semangat yang tadi istri saya bilang itu semangat hanya kalau semangat itu hanya sesaat. Ya artinya kalau namanya semangat itu kan ya hari ini aku semangat, besok tidak semangat lagi. Tapi kalau punya tekad, disiplin, otomatis itu berarti yang terus menerus. Artinya tidak hanya hari ini semangat, besok tidak, tapi harus mendisiplinkan dirinya untuk dia terus berada dalam keadaan apapun, dia harus tetap disiplin melakukannya. Seperti itu. Ya, kita tahu ya, ayo tadi kan di Timotius 2:5 itu bertanding menurut peraturan olahraga yang ada, seperti itu ya. Di 2 Korintus 9 ayat 25 coba dibacakan Bu Uli. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Kita tahu ya, kalau untuk mendapatkan seorang atlet tidak hanya mengandalkan semangat di dalam hidupnya. Dia harus punya, yaitu kita tahu ya, kedisiplinan itu dengan satu jadwal latihan. Kalau latihan itu ya ada, kita tahu ya, kalau seorang atlet itu dia boleh mencapai satu kemenangan di dalam setiap pertandingan itu, dia terus berlatih. Ya makanya ada jadwal latihannya terukur, terjadwal. Jadi tidak hari ini artinya besok enggak. Dia kalau enggak salah itu terus menerus itu memang disiplinkan dirinya untuk terus untuk latihan. Yang kedua, pola hidup yang teratur juga. Jadi tidak nggak boleh makan sembarangan. Hari ini makan enak, besok diet gitu ya. Jadi kalau seorang atlet atau seorang olahragawan itu benar-benar semua serba disiplin dia. Ya, mulai dari jadwal latihannya, pola makannya itu harus teratur semua. Kalau tidak teratur, ya dia tidak akan punya ya semangat atau tubuh yang ideal, ketahanan tubuhnya yang maksimal seperti itu. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita, ya. Kalau di dalam ini sama hal seperti olahragawan itu tadi, di dalam kehidupan kita juga berarti harus punya kedisiplinan diri, disiplin rohani, terus
memiliki jadwal, ibaratnya bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Misalnya pagi-pagi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita cari Tuhan atau kita cari handphone kita, ya kan gitu ya. Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang mau kita lakukan ke depannya gitu. Apa yang kita prioritaskan di dalam hidup kita. Kalau kita memprioritaskan Tuhan lebih dahulu, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan memprioritaskan kitanya gitu. Amen. Ya, amin. Nah, dan itu juga pola hidup teratur juga dalam membaca firman juga ya. Memang saya banyak belajar waktu dikasih tema ini gitu dengan suami saya gitu, waktu dia bilang ini, waduh kayaknya enggak ya, kamu aja yang membagiin, saya bilang gitu sama dia gitu ya. Karena saya merasa memang saya perlu banyak belajar untuk hal ini gitu ya, apalagi ya kalau ibu rumah tangga ya, jujur kadang-kadang pagi-pagi udah tuh yang diingat, oh iya langsung mau masak gitu ya untuk bekal anak-anak. Nggak salah, memang kadang-kadang wanita itu seperti Marta ya, bukan seperti Maria kadang-kadang, tapi tetap kerinduan itu ada gitu ya. Dan saya mau belajar lebih taat lagi, lebih lagi seperti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena pas waktu merenungkan firman ini, jujur tiba-tiba saya tuh diingetin dengan yang 10 wanita itu ya, yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh gitu. Tiba-tiba saya tuh kayak dibilang, ih aku kayak wanita bodoh gitu ya, yang tidak mempersiapkan pelitanya gitu. Kadang-kadang saya tuh ngerasa gini, kalau tiba-tiba Tuhan datang gitu ya, ngerasa kita tuh punya minyak enggak ya untuk yang kita persiapkan gitu untuk menyambut kedatangannya gitu ya. Makanya tuh saya tuh langsung gitu, oh iya Tuhan, aku bilang banyak sekali hal-hal yang saya lalai dari belakangan hari-hari ini gitu. Memang saya tidak membenarkan diri ya dengan segala aktivitas, dengan segala itu kita nggak boleh cari pembenaran gitu ya, tapi tetap fokus kita hanya pribadinya Tuhan. Amen. Mau segudang apapun kegiatan kita, mau sebanyak apapun aktivitas kita, prioritaskan Tuhan, itu lebih lagi ya. Makanya itu sih yang diingatkan sama saya pas waktu merenungkan firman ini beberapa waktu yang lalu gitu. Iya, jadi memang seperti itu. Ya tadi seorang olahragawan itu kan itu tadi memang harus dia mempersiapkan segala sesuatunya. Ya intinya disiplin di situ. Kita juga dalam disiplin rohani kita. Apa sih untuk kita, tadi kan di awal bahwa karakter apa sih yang dibutuhkan untuk kita, apa diperlukan dalam pentas olahragawan itu. Jadi kita disiplin rohani kita juga harus benar-benar kita persiapkan bagaimana, mulai dari ya pribadi kita isi hal-hal yang benar-benar ya berkenan di hati Tuhan. Ya, yang pertama itu kan kalau kita ya selalu terhubung dengan Tuhan melalui terus ya melekat dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi kita. Nah, itu harus kita disiplinkan, yaitu jadi kita nyembah, muji Tuhan, doa. Yang kedua juga itu terus baca firman Tuhan, karena ya di dalam kebenaran firman itu kita mendapatkan hal-hal yang yang seperti itu. Jadi firman itu adalah firman yang hidup, yang artinya bagaimana kita untuk bisa menyampaikan kabar gaib. Ini kan kabar gaib supaya kabar keselamatan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita nggak persiapkan dari kita, yaitu yaitu firman Tuhan itu tadi harus memang kita persiapkan. Amen. Seperti itu supaya kalau kita persiapkan itu, saya percaya itu ada menjadi modal awal kita untuk kita boleh mulai belajar untuk ambil bagian di dalam penentasan amanat agung itu. Amin. Oleh karena kedua ya. Nah, itu yang pertama, harus disiplin. Yes. Yang kedua adalah taat pada aturan Tuhan, bukan cara sendiri. Kita baca di 2 Timotius 2 ayat 5 yang tadi ya. Yang pertama yang tadi sudah kita bacakan. Nah, di sini dikatakan dalam olahraga kalau melanggar aturan pasti langsung diskualifikasi. Walaupun ia cepat, kuat atau hebat, tetap tidak akan menang. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar,
tidak bisa pakai jalan pintas, tidak juga bisa berkompromi dengan dosa. Iya. Jadi yang kedua apa tadi? Boleh? Taat, Taat. Nah, taat pada aturan pada Tuhan. aturan Tuhan. Kalau di dalam olahraga taat pada aturan semua apa yang menyangkut dengan ketentuan olahraga itu. Yes. Nah, kalau dalam kehidupan rohani kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang perlu kita taati? Banyak hal yang harus kita taati. Itu tadi firman Tuhan itu harus taat. Nggak mungkin kita kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan, nggak mungkin kita mau melangkah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi ada aturan. Jadi bukan kemauan kita ya. Udahlah ya hari ini taat, besok enggak. Jadi memang untuk kita diperlengkapi itu harus continue, terus menerus, harus memang kita persiapkan kehidupan kita, rohani kita seperti itu. Tidak ujuk-ujuk hari ini aja cukup, besok enggak. Tapi memang harus kita terus belajar dan belajar Tuhan setiap hari. Kita kan ada di dalam kita pembacaan firman Tuhan setiap hari. Memang kita harus taat setiap hari. Jadi makanan rohani. Berarti nggak bisa dirapel ya, Dok? Iya itu nggak bisa dirapel. Seharusnya nggak bisa dirapel karena firman Tuhan setiap hari harus kita Karena itu bekal kita sepanjang hari oleh kebenaran. Saya tiba-tiba teringat gini ya. Kadang-kadang ya itu ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya rapel baca bisa nggak ya Tuhan gitu. Terus kalau Tuhan bilang gini, kalau aku memberkatimu atau ngasih nafas aja, rapel dulu ya gitu. Jadi 2 hari kita nggak dikasih nafas, nanti hari ketiga double dikasih nafasnya. Ya mungkin nggak gitu juga ya, kita udah modar duluan gitu ya. Makanya ya tetap ya kita sama-sama belajar apapun itu, walaupun nggak enak, yang masih yang namanya menyalipkan kedagingan itu udah pasti nggak enak gitu ya. Mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa ngantuk, mengalahkan rasa jenuh gitu ya. Itu udah pasti nggak enak. Sama olahragawan itu juga pasti untuk dia bisa mencapai keberhasilan dia pasti melewati proses-proses yang nggak enak pastinya. Di tengah-tengah saya ingat itu waktu kebetulan anak kita Deren itu kan senang main bola ya. Nah dia itu paling seneng yang namanya kemenangan. Tapi seringkali kadang-kadang kita ajarin gitu. Setiap pertandingan itu pasti akan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tapi kalau dia mau berhasil, dia memang harus lebih giat daripada temennya. Contoh, misal kalau kita ngelihat, enak ya dia ya berhasil, iya ya, atau misalnya kan kayak dia penggemarnya Ronaldo ya, dia hebat, dia begini, dia begitu. Tapi kan dari awalnya, dari proses awalnya itu pastinya banyak tantangan yang dialami. Mungkin di tengah-tengah teman-teman pada waktu itu teman-teman sebayanya masih berleha-leha, masih main-main, masih nonton TV, mungkin liburan atau apa, tapi dia pasti akan melakukan kegiatannya, mendisiplinkan dirinya untuk tetap terus berlatih. Amen. Nah seperti itulah kita. Kadang-kadang kedagingan itu memang enak gitu ya, ngantuk, tidur gitu ya, kayak saya kadang-kadang gitu, tapi ya itu harus kita kalahkan begitu. Jadi ketaatan rohani kita itu memang harus kita pupuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ujuk-ujuk untuk kita diperlengkapi ya tanpa ketaatan tidak akan mungkin kita menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan dalam penuntasan amanat agung ini. Oleh karena itu hal-hal kecil, makanya setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memperkaya perkara besar. Hal kecil apa sih? Seperti mungkin belajar untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan atau secara keluarga. Memang itu kalau pagi-pagi itu saat teduh itu memang itu tadi rasa ngantuk itu berat. Tapi kembali kepada kita mau taat, karena di balik ketaatan itu ada hasil yang akan kita dapatkan. Ada buah yang akan kita dapatkan. Ayo, saya percaya kalau kita untuk perlu dipakai Tuhan di dalam penentasan amanat agung, kita harus
senantiasa memiliki satu kedisiplinan. Yes. Yang kedua tadi mulai Ketaatan. ketaatan. Taat dalam aturannya Tuhan, bukan Yes. aturannya kita pribadi ya. Betul. Bukan aturan manusia, tapi benar-benar aturan Tuhan. Aturan Tuhan apa sih? Ya, Yaitu dalam firman Tuhan, itu mutlak absolut, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yes. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen, orang beriman. Amin. Seperti itu. Amin. Jadi kita percaya dengan kita taat step by step, maka kita akan mencapai satu level yang lebih baik, tinggi lagi, yaitu. Tapi persoalannya hal perkara kecil kalau kita nggak taat, jangan harap kita untuk mendapatkan perkara yang besar. Yes. Seperti itu. Amin. Jadi memang itu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang Ketiga. ketiga yang terakhir itu Yang apa sih karakter yang dibutuhkan sebagai seorang olahragawan? Yang ketiga adalah bertekun sampai akhir. Jadi kalau tentang bertekun sampai akhir ini, yaitu sebagai kita pikirlah sebagai seorang pelari, olahragawan pelari, ya dia akan terus bertekun di dalam mulai start sampai ke akhir. Dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai garis finish. Yes. Karena kalau kita nggak sampai kepada garis finish, tidak akan mungkin kita mengalami satu kemenangan di dalam perlombaan itu. Yeah. Begitu juga di dalam kerohanian kita. Kita bertekun terus sampai akhir hidup kita. Amin. Jadi untuk mencapai akhir hidup finish kita itu ya di saat kita ya sampai kita menutup mata kita. Amin. Makanya selagi kita masih hidup, ayo kita bertekun. Yes. Bertekun terus. Bertekun di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita bertekun di dalam Tuhan, itu Tuhan yang akan membawa kita masuk kepada dimensi level yang lebih lagi. Amin. Kita baca ayatnya dulu ya, Pi. Di 1 Korintus 9 ayat 24 saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Amin. Itu ayat firman Tuhan itu seperti seorang pelari ya katanya ya. Di gelanggang pertandingan dia akan terus berlari. Nah, kembali lagi seperti yang pertama itu tadi, jangan cuman semangat. Kalau misalnya contoh seorang pelari ya, kalau dia lari Semangat di di awal. awalnya itu langsung semangat, di pertengahan dia mulai letih. Yang dibutuhkan kan finishnya. Tapi dia harus mengatur strategi Iya. gimana caranya biar kekuatannya tidak akan habis sampai dia mencapai garis finish. akhir, Iya. garis finish Seperti gitu. itu. Jadi tapi dia harus tetap konsisten, berarti konsisten dalam artinya sama dengan bertekun itu tadi ya Iya. kan. Jadi step by step dia lakukan sampai akhir dia mendapat Iya. kemenangan. Jadi kayak seperti ini. Ya, dari 3 poin yang kita sampaikan, kita sharingkan, itu mulai dari bagaimana seorang olahragawan, bagaimana sebagai orang percaya untuk dipakai Tuhan dalam penulisan amal. Yang pertama tadi kita memang harus kita disiplin. Disiplin dalam hal apapun kita harus disiplin. Kerohanian kita harus kita disiplin. Supaya apa? Dengan kita disiplin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua tadi taat. Ya, taat pada aturannya Tuhan, bukan aturannya kita. Jadi kita serahkan segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang ketiga, kita harus bertekun sampai kepada akhir hidup kita, garis finish. Ya, selagi kita masih hidup, ayo kita harus terus menerus kita bertekun. Di dalam apa kita bertekun? Di dalam penantian kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kalau 3 poin ini kita mulai belajar untuk terus secara step by step, saya percaya maka kehidupan kerohanian kita akan senantiasa bertumbuh. Dan kita bukan hanya kita bertumbuh, tapi kita senantiasa menjadi alatnya Tuhan di dalam penuntasan amanat kami. Jadi sebagai kata penutup ya yang akan saya sampaikan kepada kita, sekali penutup dari Bu Uli, nanti saya apakan tambahkan. Sebagai penutupnya ya
tetaplah kita menjaga api itu di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita apapun ceritanya dalam kehidupan kita tetap perlu Roh Kudus. Amin. Biar api Tuhan itu, api Roh Kudus itu tetap terjaga di dalam kehidupan kita. Karena bukan karena kuat gagah kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, kalau kita melakukan itu karena kita bisa atau karena kita hebat gitu kan, pasti pengurapannya Tuhan, misalnya gini, hadirat Tuhan itu tidak turun gitu. Tapi kalau waktu kita berkata semua karena Tuhan, semua karena pengurapan yang daripada Tuhan, maka hadirat Tuhan itu turun memenuhi setiap kita. Amin. Jadi seperti ini. Jadi yang sudah kita sampaikan tadi sebagai penutup dari saya adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan tidak mencari orang yang hanya semangat sesaat itu tadi, tapi bagaimana dia terus boleh senantiasa disiplin dalam hidupnya, taat dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, dan setia sampai akhir. Karena mahkota tidak diberikan kepada orang yang cepat, tapi mahkota diberikan kepada orang yang sampai kepada akhirnya. Itulah yang sebagai kita orang percaya yang kita dapatkan. Kita selama kita di bumi ini, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan kekal untuk selama-lama. Itu saja, sekiranya boleh memberkati kita Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hal yang sederhana kami boleh sharingkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menerjemahkannya bagi kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami, Roh Kudus penuhi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mengambil bagian di dalam penuntasan amanat kami itu. Oleh karena itu, biarlah kami mempersiapkan diri kami untuk kami terus disiplin Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami taat Tuhan terus dalam aturannya Tuhan, bukan aturannya kami. Dan kami Tuhan bertekun di dalam Engkau Tuhan, sampai kepada kesudahannya. Kami boleh sampai finish ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sering kami pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menerjemahkannya bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan, sehingga kami oleh Tuhan turut mengambil bagian di dalam penuntasan amanat agung. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.